Bahasa kalau di Indonesia dinamakan bahasa program atau bahasa apa, tapi bahasa yang bergaulan lah, untuk bergaulan. Karena semua orang, semua masyarakat di lapisan mana bisa mengetahui bahasa Taki-Taki. Nenek-nenek orang Jawa juga bisa mengetahui bahasa Taki-Taki. Kalau bahasa Belanda mungkin mereka susah. Nah, ini sejarahnya bahasa Indonesia di Suriname ini, yaitu dulu itu kadang-kadang juga yang pengen kita ketahui dulu sebenarnya yang pertama Pak. Ya makanya terus riwayat singkat tentang kursus bahasa Indonesia di Suriname itu dulu tahun 1986. 86 ya. Kalau saya mengikuti kursus 87. Ya. Sebenarnya waktu itu sebenarnya bahasa Indonesia itu dikenal sebagai bahasa Melayu. Bahasa Melayu. Benar kan? Sejarahnya memang aslinya dari bahasa Melayu. Makanya kalau saya mulai memberi kursus bahasa Indonesia, saya memberi sejarahnya karena yang kita dulu di Suriname bilangnya ngomong bahasa Melayu. Nah, itu kadang-kadang salah paham. Apa ngomong karo Melayu, Pak? Gitu kan? Ya kan? Memang terus saya memberi sejarahnya bahasa Melayu di Indonesia itu terus sekarang tidak dipanggil bahasa Melayu lagi. Kita setelah Republik Indonesia merdeka sudah menguasai bahasa Indonesia. Tapi orang-orang Jawa Suriname sini, orang yang tua-tua, kenapa bahasa Jawa itu kok tidak digunakan bahasa nasional katanya? Nah, karena mereka tidak tahu sejarahnya di mana. Tentang Sumpah Pemuda dan saya cerita gitu. Karena bahasa Indonesia di Suriname itu tidak untuk mau kuliah atau mau untuk hanya saya sebenarnya mendorong supaya bahasa Indonesia diadakan Suriname supaya mengetahui mereka bahasa Indonesia itu kan bahasa nasional. Kalau ke Indonesia nanti tidak menguasai bahasa Indonesia susah. Hanya Surabaya, ke Solo, Jogja, gitu kan bisa bergaul. Itu jelas Mas, itu sejarahnya memang begitu. Bahasa Jawa itu ya oke, sekarang mungkin bahasa Jawa di Suriname itu agak nipis. Orang-orang Jawa sudah menyerap bahasa Taki-Taki itu. Itu sebenarnya saya ini tahun 2000 itu pertama kali saya ikut kongres bahasa Indonesia, bahasa Jawa di Jogja, di Ambaromo. Terus sebelumnya itu saya sudah mempunyai ide ini bahasa Jawa di Suriname nanti kalau tidak ada kursus, kalau tidak ada kursus nanti anak-anak muda mungkin besok-besok bahasa tanya, saya ingin belajar bahasa Indonesia, bahasa Jawa tapi tidak ada kursus. Waktu itu saya terus meminta bantuan dari Pak Duta Besar sini. Waktu itu masih Pak Supadi, bukan Pak Supadi lainnya, Bapak siapa itu, nanti saya punya suratnya. Karena waktu itu bahasa Indonesia sudah jalan, tapi bahasa Jawa tidak. Jadi bahasa Jawa sekarang di Suriname ini sudah menggunakan bahasa selangan lah. Mulai punah juga ya bahasa Jawa. Nah makanya saya takutnya begini, karena orang-orang Suriname kalau bicara dengan orang-orang Indonesia menggunakan bahasa Jawa, kasar sekali Mas. Mungkin Anda sudah juga bisa mendengarkan bahasanya gimana. Dan juga ini ya mungkin terkait dengan akhirnya kalau mempelajari bahasa Jawa itu sebenarnya kan juga terkait dengan unggah-ungguh tadi. Nah, di samping itu saya cerita dengan orang-orang sini. Bahasa Jawa itu yang paling komplit. Betul. Tapi kalau digunakan bahasa nasional tidak jalan, ya kan?
bahasa Indonesia yang lebih bagus, Ya. ya kan? Ya. Kalau pakai digunakan Nasional. bahasa nasional, bahasa Jawa itu wah ulet banget. Iya, iya. Ada unggah-ungguhnya, Ya. ada bicara dengan siapa gitu, Ya, ya. awake dhewe direndahke, Ya. ya. Ada tingkatannya. Nah, susah. Jadi juga bahasa Jawa saya pelajari di sini itu ada tingkat 2. Tingkat memula. Nanti pemula ini kalau hanya mengajari ngoko, ya sedikit diajari juga basa kromo. Nanti naik kelas, nah ini yang kelas yang kedua itu nanti diajari menggunakan bahasa kromo. Iya. Tapi kalau kita kemarin juga gini Pak, orientasinya. Jadi saya itu sama Mas Tomo kebetulan dikirim oleh 2 instansi yang berbeda. Sebenarnya seperti itu. Cuman akhirnya ketika sampai di sini, Ya. misi kita sama. Oke. Misi kita sama. Ya. Jadi misalkan saya kemarin di awal juga memang sempat mempelajari tentang misi dari ya. Jadi mengirim saya itu kebetulan dari Balai Bahasa. Namanya kalau di Indonesia itu PPSDK. Iya, pada bahasa ya. Ya, di Balai Bahasa. Itu yang menggunakan apa yang mengorganisir biasanya menggunakan apa namanya mengenai di Indonesia juga ada apa itu Sistemnya namanya BIPA. Bahasa Indonesia Penutur Asing. Intinya kan seperti itu. Iya. Nah, orientasinya kami pada waktu itu sudah di briefing juga waktu itu sama berdua gitu ya, kebetulan dari perwakilan dari BPSDK itu minimal yang nanti diajarkan bahasa Indonesia di Suriname itu minimal untuk sintas. Sintas itu artinya adalah untuk bertahan ketika dia melakukan percakapan, conversation ketika datang ke Indonesia. Jadi justru yang sederhana sebenarnya. Iya. Misalkan dia mau pergi ke toko, Iya. ini harganya berapa? Ya, Nah, sudah bisa itu. mengetahui. Bisa mengetahui. Ya. Ini kita mau ke Semarang memakai Ya. transportasi apa? Misalkan gitu. seperti itu, Ya, itu sampel. ya. Terus kemudian beli ini harganya berapa? Ya. Bisa Ya. tawanan Honda. Ya. Terus kemudian dia bisa mengucapkan selamat siang, selamat pagi, selamat sore, selamat malam. Ya. Nah itu kan bahasa-bahasa yang sederhana sebenarnya yang sifatnya untuk survive mereka ketika suatu saat mungkin datang ke Indonesia. Itu sebenarnya malah sederhana. Nah, ini begitu Ya. Mas. Orang-orang yang mengikuti kursus bahasa Jawa atau bahasa Indonesia semua itu masih mempunyai keinginan ke Indonesia. Khususnya orang Jawa. Iya, khususnya orang Jawa. Bukan orang Jawa pun ya ingin juga mau ke Indonesia. Bener itu. Iya. Bener. Ya, anak itu kira-kira riwayat. Nanti kalau Mas Yudi atau Mas Tomo mau saya bikin kopi nanti bisa mengetahui, bisa ditulis apa. Mungkin besok pasti kalau kembali ke Indonesia pasti kan laporan. Ya, betul. Ya kan? Jadi sudah mempunyai bahan-bahan untuk dilaporkan. Saya juga senang sekali karena kalau tidak begini, tidak ada orang Indonesia yang ke sini terus bisa melaporkan. Mungkin ya orang Indonesia tidak mengetahui. Banyak orang itu kalau saya ke Indonesia, oh Bapak dari Suriname ya, bahasa Jawa ya Pak. Dianggap Padahal saya mengetahui bahasa Indonesia, kan? Dan dianggap juga negara Suriname itu lebih banyak menggunakan bahasa Jawa. Ya itu. Dan Suriname identiknya dengan orang Jawa. Orang Jawa. Padahal kita hampir semua suku ada di sini ya, dari berbagai bangsa. Iya. Itu paling identik dari Suriname. Ya, nanti saya beri apa namanya? Oke, ini untuk Mas Yudi dan ini untuk bisa mengetahui siapa tuh Pak Darmo itu sebenarnya. Ya kan? Siap. Ya. Nanti sejarah-sejarahnya kenapa kok kita mengadakan IKKBI, alumni IKKBI. Dulu itu orang-orang kalau setelah belajar bahasa Indonesia, setelah ya udah. Nah itu kan lama-lama hilang. Bapak masih sehat ya, kelahiran 39 tapi masih. Ya alhamdulillah. Masih sehat sekali loh. Berarti kan usia Bapak sekarang berapa? 79. Iya. Tahun depan saya 80. Mengalami masa-masa
di Suriname. Oh iya, Generasi iya, kedua ya. Iya, saya generasi kedua, Iya. ibu saya generasi yang pertama. Bapak Talas. Ya, Ikut Bapak Talas. ya. Jadi nanti saya beri Mas Kopi dan apa sejarahnya IKKP. Karena dulu itu saya lihat loh, kalau setelah belajar terus orang-orang yang nggak ada berkomunikasi lagi, hilang nanti. Karena Iya. bahasa Indonesia itu bahasa asing. Iya, iya, iya. Terus saya mengajarkan, Pak, saya punya ide gimana kalau ini orang-orang yang setelah kursus kita ingin bikin klub untuk menampung mereka supaya melanjutkan yang bahasa Indonesianya yang kita pelajari. Ya. Kebetulan kita diberi fasilitas dengan HDRI untuk di sini untuk mengadakan conversation. Kalau tidak keberatan besok hari Rabu besok jam 6 kita mengadakan konversasi mungkin bisa mengikuti gimana secara sistem. Tapi kemarin besok itu bahasa Jawa. Minggu yang akan datang itu nanti bahasa Indonesia terus gantian gitu. Iya. Kalau acaranya tidak sempit bisa mengikuti besok hari Rabu. Gimana? You are welcome here. Iya. Jadi kami malah justru menyesuaikan sih sebenarnya, Pak. Jadi besok itu sudah mulai kursusnya bahasa Indonesia ya. Itu sesuai dengan. Tidak, besok itu kita hanya di klub untuk konversasi, untuk di situ kita wajibkan siapa yang datang malam itu harus menggunakan bahasa apa yang telah dipelajari. Kalau bahasa Jawa ya harus menggunakan bahasa Jawa, gitu. Iya. Kalau bahasa Indonesia mereka harus menggunakan bahasa Indonesia. Makanya saya mengundang Mas supaya situasi ini kok yang ini. Iya. Pada bisa mengikuti itu IKKBI tujuannya itu dulu ide saya memang. Kok alhamdulillah Pak Duta Besar waktu itu disetujui saya itu padamu. Di samping itu saya juga, Pak, gimana kalau kita ini belajar bahasa asing, tidak pernah mendengarkan cerita gimana, Pak? Kita sebenarnya harus mempunyai programan di radio. Ya kan? Kalau kita pernah mendengarkan lagu apa aja. Iya. Kebetulan oke, cari tempat Pak Darmo di studio Suriname sini mana. Kebetulan semua sudah full, tapi hanya satu studio itu kita dapat setengah jam. Itu yang bayar KBRI yang bayar berapa tahun itu. Kemudian terus kita orang Jawa mempunyai radio Garuda, terus kita ditawari. Kita dapat program sosial program, terus kita tidak usah bayar, tapi kita harus menggunakan bahasa Jawa atau bahasa Indonesia. Kalau besok ada kesempatan, Mas Yudi atau Mas bisa saya wawancarai di radio itu. Wah, senang sekali. Tapi kami tidak bisa berbahasa Belanda di situ. Oh ini, jangan ngomong Anda ya bahasa Indonesia. Acara bahasa Indonesia dan bahasa Itu bahasa Jawa ya? Iya, bahasa Jawa boleh, bahasa Indonesia nanti gimana. Mereka mendengarkan gitu loh. Saya menangani 2 stasiun, Radio Percaya dan Radio Garuda. Iya. Itu kira-kira sejarahnya bahasa Indonesia begitu. Bahasa Jawa juga begitu, karena saya takut nanti bahasa Jawa kalau tidak ada yang menguri-uri punah hilang, Mas. Dan aku besok dituduh karo sing nom-nom, Pak, kenapa dulu kok nggak ada kursus bahasa Jawa? Di sini juga ada kursus bahasa Jawa, tapi mereka menggunakan ejaan Suriname. Tapi saya ngotot, Mas. Kalau saya memberi les, mau les, tapi saya harus menggunakan ejaan bahasa Indonesia. Iya. Ejaan Indonesia pun itu yang sudah diakui, sudah diselidiki berapa tahun dan sebagainya kan. Dan gimana? Saya memberi argumen kepada mereka.
Nah gimana zaman sekarang ini kan komputer. Kalau you mau berkomunikasi dengan orang Indonesia, gimana kalau mau menggunakan ejaan bahasa Suriname? Ya tidak apa namanya, tidak sambung kan? Berarti nanti untuk jadwalnya fix sudah mulai hari Rabu hari ini untuk ya nanti kita kalau mau kenalan dulu dengan guru-guru boleh. Oh ini guru-guru? Iya, udah ini ya guru dan murid di sini. Oh, ini iya. kursus bahasa Indonesia pemula. Oh, langsung Bapak yang handle ini nanti. Lain kelas, karena Ya. 2 kelas. Ya. Nah, ini nanti Bapak bisa cerita ke sini mengapa dan sebagainya. Ya. Nah, besok kalau Bapak mau mengikuti pelajaran gimana? Nanti di kelas saya ini nanti saya memberi tes. Bisa lihat juga nanti tesnya itu gimana. Oke. Ya kan? Ya. Apa keberatan apa? Kok gampang banget ini Pak Darmo. Ya itu kira-kira ini pelajaran ya tentang ini yang kelas lanjutan bahasa Indonesia. Ini Ya. namanya. Malah ini bagus sekali Pak. Kalau cocoknya. Ini saya untuk mereka mempelajari untuk membaca. Nanti kapan-kapan saya fotokopi ya Pak? Kalau mau nanti saya bikinkan. Oh, boleh. Saya mau Ya. Kami ganti. supaya nanti Kami ganti. ya Jangan ini. nanti mau bisa dibawa ke Indonesia ini loh Ya, orang-orang ya. Suriname. Belajarnya juga. sistemnya seperti ini. Untuk arsip. Semuanya untuk laporan juga. Jadi orang-orang Indonesia di sana mungkin yang kok begini ya. Dan saya kira satu-satunya di luar negeri belajar bahasa Indonesia mempunyai klub untuk mempraktekkan bahasanya selanjutnya. Mungkin Suriname, lain-lain negeri tidak ada. Ya. Betul yang bikin kita respect sama Suriname. Ya nanti saya bikin ini dan kalau ini mungkin ya ini hanya saya ingin memberitahu ini kan menggunakan pengantarnya ini semua bahasa Belanda tapi saya waktu ini saya beli di Belanda. Sebenarnya Sudah pernah ke Leiden Bapak? Ya pernah saya. Saya pernah ke Leiden cari kamus Referensi. biasanya Ya. kamus. Karena archive orang Indonesia banyak di Leiden tau. Iya, betul. Untuk jadi profesor bahasa Jawa pun harus ke Leiden. Nah, makanya. Iya. Jadi kalau besok saya ini diktat ini saya kira tidak usah. Ya, toh? Karena berbahasa Belanda. Iya, ada pengantarnya bahasa Belanda. Ini saya beli di Indonesia buku ini. Oh. Ini juga bahasa Jawa ini saya juga beli di Indonesia. Iya. Malah saya di sini kepengen belajar bahasa Belanda saya. Ya, bisa juga kalau mau bahasa Belanda. Nanti untuk waktu khusus saya sepertinya mau sowan ke rumah Pak Rusman Ya. untuk khusus interview ya. Oke. Jadi saya di sini kan 2 bulan jadi Masih waktunya masih panjang. Makanya mungkin saya agendakan saya sendiri khusus ke tempat Pak Rusman untuk interview. Oke. Karena memang saya harus membuat film di sini sekaligus tulisan ya. Iya. Ini yang memang harus saya share ke banyak orang bahwa inilah Suriname. Sepertinya belum pernah di interview Bapak untuk film. Saya pernah sudah diinterview dengan televisi Jogja itu namanya TVRI. Ya. Pernah. Saya sudah pernah diinterview dengan majalah-majalah. Ya, majalah di Jogja itu ada majalah Joko Lodang. Ya, saya sering diwawancara. Karena saya kalau ke Jogja pasti mampir ke Joko Lodang, cerita-cerita ngobrol-ngobrol gitu. Iya. Jadi kalau nanti ya terserah Mas, karena saya saya ini bukan tidak punya gelar. Iya. Ya toh? Wah, itu Mas Bro profesor. Bukan dong. Honoris causa. Karena begini,
saya hanya keinginan supaya bahasa Jawa di Suriname itu bisa mengetahui satu daerah Suriname, bahasa Jawa. Orang Jawa itu harus mengetahui karena ini banyak sekali. Tapi sekarang ini sudah dimasukkan di komputer itu, seandainya cari apa di Google juga bisa mengetahui. Tapi sayangnya orang-orang tua sepada berumur seperti saya tidak mengetahui tentang komputer, Mas. Iya. Benar itu. Dan itu wajar, tidak apa-apa. Tapi bisa mengetik. Nah, ya. Ya. Ya itu kira-kira nanti saya siapkan mengenai IKKBI gimana dan sebagainya. Yang dulu-duluan siapa? Ini strukturnya kursus-kursus yang kita adakan gitu. Iya. Ini nanti saya memberitahu juga. Ini di sini besok Mas Yudi dan Mas Romo mungkin kalau ada Indofair kita memberi promo tentang kursus bahasa Indonesia dan bahasa Jawa. Ya. Saya punya tenda di situ untuk orang-orang yang ingin ikut kursus bisa mendaftar di situ. Ya berarti ini kita mulai perkenalan dulu ya. Ya, terus nanti kenal sejarahnya tentang bahasa Indonesia di Suriname dan bahasa Jawa. Ya. Nah, nanti sama kawan-kawan ini. Ya. Ya. Nanti bisa kenalan nanti Mas Omor dan Tapi memang hari ini memang kelasnya Pak harus adik malam. Ya bukan, ini kelas ibu orang kolega lainnya juga di sini. Ini kelas pemula ada dua kelas. Maksud saya memang hari ini kelasnya Bapak. Iya. Memang Bapak mengajarnya hari ini. Iya. Okay. Hari Senin saya mengajar bahasa Jawa. Kelas lanjutan hari Senin. Ya. Selasa saya mengajar bahasa Indonesia. Kelas pemula. Ya. Hari Jumat saya mengajar bahasa Jawa kelas pemula. Gitu. Ya. Terserah nanti Mas gimana mau nonton situasi yang mana, terserah. Pokoknya menurut program itu hari Senin, Selasa itu untuk kalian. Oh, Senin dan Selasa. Iya. Karena tidak ada program bahasa Jawa. Menurut Pak Bibit, Pak Darmo hanya bahasa Indonesia. Berarti kami diposisikan di hari Senin dan Selasa. Iya. Oke. Ya. Hari ini hari Selasa. Iya. Ya. Berarti mungkin pengenalan dulu. Kamu nggak jadwal sih? Nggak jadwal sih? Orang. Aduh. Saya pengen mensinkronkan jadwal sebenarnya. Oh gitu. Cuman saya tidak bawa jadwal sepertinya hari ini. Jadi mungkin bisa di. Oh ini sorry ya. Iya. Ya ini berarti kami masuknya di hari Senin. Hari Senin, Sunday, Monday ya. Jam 5 sampai jam. Iya. Jam 6, jam 8 sebenarnya. Jam 5. Jam 5 sampai jam 8. Iya. 5 Indonesia. Iya. Angkanya maksudnya. 5 PM. Iya. Oke. Decision language course. 8 sampai jam 16. Jam 5 sampai ini skip ini. Oh. Pagi, untuk pagi bagaimana Pak? Tidak ada. Oh ya, tidak ada. Gue skip aja kita misalkan. Berarti kita masuknya di sore saja. Sore. Iya. Sore jam 6 mulai jam 6 gitu. Ya. Dan karena memang kita menyesuaikan dari peserta. Sebenarnya pesertanya bisanya kapan kita yang menyesuaikan. Iya. Monday terus. Ya, sini berarti fix ya Pak. Nanti saya lingkari Monday and Tuesday, 5 PM until 8 PM. Iya. 5 PM until 8 PM. Oke. Lain-lainnya itu untuk you semua. Ya tahu anak hari Senin dan Selasa. Iya. Nah makanya saya nawarin untuk hari Rebo kalau berminat itu kan tidak ada pelajaran tapi itu ada klub. Iya. Nanti kalian Jam berapa ya? Bisa itu jam 6:30 kita mulai kita mulai jam 7 sampai Bisa. jam 9 malam. Kalau hari Rebo yang akan besok itu bahasa Jawa promo. Jadi nanti Anda bisa mengikuti ini hubungan belajar kayak ini sistem ini gitu bisa mengikuti itu
itu dulu memang ide saya di Jakarta. Tapi untung saya dapat imbalan dari dunia usaha. Iya, sudah sepantasnya Pak. Oke, berarti nanti kami membuat Kalau hari Rebo acaranya di mana? ini Rabu Ya, Ada Rabu. dan di Sasana Budaya. Sasana Budaya. ya, Sasana Budaya. Tapi pagi, Sore. siang, sore. Ya, jam Sampai jam berapa? 6 sampai jam 8. 6 p.m. Oh, Ya, ya. Sebenarnya tidak bisa ke sini ya hari Iya, Rabu itu. tapi bisa nanti kami coba discuss Oh gitu ya. discuss dengan KBRI. Aha. Kira-kira kalau waktunya memang bisa fleksibel, Nah, nanti kami akan konfirmasi lagi. Oke. Ya. Ya. Oke. Dan sekarang kalau tidak ada pertanyaan untuk Mas Yudi dan Mas Temo, ya itulah yang kira-kira yang Ya. saya ingin. Nanti saya Ini dua ya Pak. Jadi ini ya. Jepang Tomo, ya, ini saya sama. ya. Ini kan podo gitu lah. Keluar Sama biasanya kan. Nah, Jadi kita masuknya di Monday and Tuesday. Tuesday, yes. Gitu ya. Berarti nanti Bapak kan mengajarnya juga Senin Selasa. Senin, Dan Selasa, Rabu. Rebo, Ya. Rebo itu di blog itu saya Pesertanya berarti nanti dibagi untuk 3 kelas atau saya jadi asistennya Bapak. Oh gitu. Kira-kira bagaimana? Ya boleh, terserah saya terserah Anda gimana maunya. Terus Iya. apa mau lihat dulu gimana? Lihat dulu. Terserah. Oke. Dua kali pertemuan mungkin lihat Iya. dulu. Ya. Terus nanti kita discuss lagi. Ya. Kira-kira materi apa yang bisa kami sampaikan untuk Ya. masuk ke Karena waktu Pak Bibi bilang dengan saya, Pak Darmo, nanti itu tamu-tamu yang bikin klosor dan bikin pikiran nanti juga mau ikut mengajar. Gimana Pak kalau mengajar? Oh mereka menguasai bahasa Belanda kan? Mengajar bahasa Belanda kan? Iya. Oh enggak ada Pak Darmo itu mungkin ya gimana secaranya nanti beliau gimana gitu. Iya. Saya setuju dong. Mungkin kan intinya yang jadi gini Pak. Orientasinya kami sebenarnya itu di awal kan sebenarnya datang ke komunitas Jawa. Sebenarnya di awal untuk empowerment tentang komunitas Jawa. Iya. Makanya ketika datang ke sini dari Jakarta itu tidak ada masalah untuk kami mengajar karena yang akan kami temui adalah orang Jawa yang secara otomatis bisa bahasa Jawa. Iya. Orang bisa bahasa Jawa, kami bisa bahasa Jawa, kemudian kami mengajarkan bahasa Indonesia. Iya. Secara otomatis kami bisa. Iya. Tapi ketika datang ke sini, orang-orang ternyata yang ikut adalah semuanya mau ikut. Iya. Planning di awal berubah. Ya, gitu ya. Karena memang di awal kan sebenarnya kami datangnya ke komunitas Jawa. Bukan Targetnya semua mana? targetnya. Iya. Artinya kalau komunitas Jawa pasti bisa berbahasa Jawa. Iya pasti. Iya, iya. Walaupun ada campur-campuran pasti. Iya, makanya ketika datang ke sini terus kemudian yang ikut kursus itu di luar komunitas Jawa. Iya. Secara otomatis kami butuh bantuan untuk yang bisa mentranslate Iya. bahasa Belanda. Oke.